Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clemency Pestariumnya Gradea dengan NIM 2011-2008 dari Universitas Trilogi. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD MPD. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan pelajaran IPA dengan materi cahaya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa sih cahaya itu? Atau pengertian dari cahaya, atau contohnya, atau bahkan jenis-jenis cahaya itu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai cahaya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari cahaya. Nah, cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat dilihat mata. Contohnya adalah sinar matahari atau sinar lampu. Selain pengertian cahaya, cahaya juga memiliki dua sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan juga sumber cahaya buatan. Kalau sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang tidak dibuat oleh manusia atau sudah ada sebelum manusia itu menciptakan. Contohnya ada sinar matahari, lalu ada juga kunang-kunang, ada bulan dan juga bintang yang menyinari di malam hari, ada juga ikan yang menyinari di air. Tidak semua ikan menyinari di air, hanya beberapa jenis ikan saja. Contohnya adalah ikan sungut ganda. Nah, yang kedua adalah sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan setiap manusia. Contohnya itu ada lilin, lalu ada juga lampu, ada laser dan juga ada senter. Sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya ini ada 5. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Apa sih pengertian dari kelima sifat-sifat ini? Ada yang mau tahu lagi? Ayo kita simak yuk. Pertama adalah cahaya merambat lurus. Jadi, cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 108 meter per second. Nah, cahaya ini bisa dibuktikan dengan cara meninjau berdasarkan bisa atau tidaknya suatu benda untuk meneruskan cahaya. Jadi, cahaya ini bisa merambat lurus tergantung dengan bendanya. Hanya beberapa benda saja yang bisa membuat cahaya ini merambat lurus. Contohnya adalah kita bisa melihat cahaya senter yang memancar lurus dan tidak berbelok ke arah lain jika kita arahkan senter ke arah tembok yang memiliki cat bening atau cat warna putih ya, tidak dengan cat yang warna gelap, karena cahaya tidak bisa merambat lurus jika benda yang akan diarahkan ke tempat tujuannya berwarna gelap. Contohnya praktiknya adalah jika kita membuat 3 kardus ataupun 3 kotak, lalu di tengah setiap kardus itu dibuat lingkaran, dibuat bolongan dengan ukuran yang sama dan juga bentuk atau letak yang sama. Kita di ujung kardus atau kertas tersebut kita taruh sumber cahaya buatan dan di ujungnya kita taruh menghadap ke tembok, lalu kita arahkan kepada bolongan yang ada, maka sumber cahaya itu akan merambat lurus melalui bolongan yang ada. Atau bahkan contoh lainnya adalah gerhana bulan total dan juga gerhana matahari total. Nah, yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan itu terjadi karena adanya pantulan cahaya dari benda ke mata, sehingga benda-benda yang ada di sekitar kita dapat terlihat oleh mata. Cahaya dapat dipantulkan ini memiliki 2 jenis, itu adalah cahaya pemantulan teratur dan juga pemantulan tidak teratur. Nah, pemantulan yang teratur ini pemantulan yang terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang halus dan rata, maka yang dihasilkan akan sejajar atau teratur. Jadi, arah datangnya sinar cahaya ke arah pantulannya itu akan membentuk V dan akan menghasilkan derajat yang sama. Contohnya seperti gambar ini. Makanya arahnya itu akan selalu sama dengan arah datangnya, jadi akan membentuk seperti V. Nah, yang kedua adalah
pemantulan tidak teratur. Nah, pemantulan tidak teratur ini adalah pemantulan yang terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang adalah bidang yang kasar, jadi ataupun tidak rata. Jadi menghasilkan terpantulnya cahaya ini ke segala arah atau tidak teratur. Contohnya seperti gambar ini. Jadi setiap datangnya cahaya ke arah pemantulan cahaya itu tidak tentu apakah dia akan lurus atau dia akan ke kanan ataupun ke kiri. Yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening adalah cahaya yang masuk melalui benda bening akan diteruskan sepenuhnya. Kita perhatikan bola memiliki permukaan bening sehingga cahaya lampu bisa diteruskan ke arah seluruh ruangan. Contohnya itu selain lampu, kita juga bisa melihat jika kita arahkan sumber cahaya ke gelas yang bening, dia akan mengarahkan cahaya itu ke arah luar gelas. Tetapi jika kita arahkan sumber cahaya buatan ini atau senter contohnya ke arah batu, itu tidak akan menembus batu itu karena batu adalah benda yang bukan bening ataupun dia itu berwarna gelap dan dia sifatnya menyerap cahaya. Atau contohnya saat kita bermain pada siang hari, kita tidak akan tertembus oleh cahaya sinar matahari, tetapi kita akan menyerap dan itu akan menjadi bayangan di tanah kita gitu. Nah, yang selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya adalah perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium transparan dengan kerapatan yang berbeda. Nah, kecepatan cahaya akan menurun saat memasuki air atau medium yang lebih rapat. Dengan begitu, semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Nah, di dalam cahaya dapat dibiaskan ini ada dua syarat terjadinya proses pembiasan cahaya, yaitu satu, cahaya merambat melalui dua medium dengan tingkat kerapatan optik yang berbeda. Contohnya adalah udara dengan air, udara dengan kaca, air dengan kaca, dan juga yang lainnya. Nah, yang kedua adalah cahaya yang datang harus miring pada batas dua medium. Jadi jika cahaya yang datang adalah tegak lurus, tidak akan terjadi proses pembiasan. Yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Selain cahaya dapat dibiaskan, cahaya juga bisa diuraikan. Nah, atau dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau warna putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau contohnya seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Nah, contohnya adalah pelangi saat hujan selesai atau saat sudah tidak turun hujan, maka pelangi akan muncul. Nah, cahaya matahari yang bersifat polikromatik ini dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Jadi karena sudut yang berbeda-beda itu, maka warna polikromatik atau dari cahaya itu warnanya putih menjadi terurai dan menjadi beberapa warna yang berbeda atau monokromatik. Nah, warna-warna monokromatik tersebut nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan yang berbentuk sferis dan membentuk pelangi. Maka itu terjadilah pelangi yang kita lihat di langit gitu. Sekian penjelasan mengenai cahaya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih semuanya. Dadah. Overall videonya udah oke, cuman ada dua yang mau saya kritik. Pertama itu di sound, kedengarannya kurang enak banget. Soundnya mungkin karena soundcheck dengan mic-nya itu terlalu dekat, jadi harus diperbaiki. Yang kedua itu gerak dengan soundnya, karena itu membuat gerak itu jadi nggak sinkron dengan apa yang disampaikan gitu. Jadi mungkin ada kecepatan soundnya atau kelambatan gerakannya, jadi kurang sinkron. Caranya adalah perbaiki soundnya, terus coba kasih waktu lebih lama untuk mengeditnya, untuk bisa diperhatikan lagi ke depan. Kasih. Media pembelajaran yang dibuat sudah bagus dan mudah untuk dimengerti. Hanya saran saya, untuk lebih menarik sebaiknya diberikan contoh gambar yang lebih banyak. Halo, perkenalkan nama saya Luis. Video pembelajaran tentang cahaya bagus
dan sangat membantu pelajaran saya. Keren. Halo, nama saya David. Saya sangat suka dengan pembelajaran tentang cahaya. Sangat bagus dan sangat keren. Terima kasih. Halo, nama saya Karisma. Saya ingin mengomentari atau mereview video dari Clemency tentang cahaya. Setelah saya lihat videonya sangat menarik dan informasi yang diberikan juga jelas, bisa dipahami sehingga kita dapat mengerti apa definisi dan penjelasan yang lengkap tentang cahaya. Videonya juga sangat kekinian ya menurut saya, dan bagus. Mungkin bisa membuat video-video lain lagi, informasi lain lagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dia mau sampaikan untuk kita supaya menambah wawasan juga gitu. Sarannya sudah cukup baik ya, itu aja. Semoga bisa membuat video-video yang lain lagi yang lebih menarik lagi sehingga kita tidak bosan untuk mendengarkan isi dari informasi yang diberikan. Itu saja. Oke, semangat. Materi pembelajaran tentang cahaya yang disampaikan dalam video sudah baik dan bagus. Saran saya sebagai orang tua, bagaimana kalau penyampaian materi itu menggunakan objek atau alat peraga sehingga setiap materi yang disampaikan bisa lebih mudah ditangkap, diserap dan dipahami oleh anak-anak dan semakin menarik. Terima kasih.